Berita penting terbaru bagi semua pemilik BPKB, STNK, SIM, KTP, dan kartu BPJS Kesehatan di penghujung tahun 2024. Ikuti videonya sampai selesai, jangan di-skip supaya kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Asyahra Media Group, channel yang akan selalu update membahas tentang bantuan sosial di pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi penting untuk masyarakat pemilik KTP, SIM, BPKB dan STNK serta kartu BPJS Kesehatan di penghujung tahun 2024. Langsung saja kami sampaikan informasi penting dan gembira khusus kalian pemilik STNK atau BPKB kendaraan bermotor seperti mobil dan juga sepeda motor. Jadi teman-teman semuanya, seperti kami lansir dari CNN Indonesia, ada 7 provinsi yang menggelar pemutihan pajak kendaraan di bulan September 2024 hingga akhir tahun. Di mana kita ketahui bersama program pemutihan pajak ini dilaksanakan di bawah kewenangan pemerintah daerah atau Pemda. Jadi kami sampaikan informasi ini supaya teman-teman tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dan supaya kendaraan kalian tidak bodong atau dicabut datanya oleh Polantas. Dan langsung saja teman-teman, yang pertama adalah Provinsi Aceh. Jadi Pemda Aceh memberlakukan pemutihan denda PKB hingga 31 Desember 2024. Program ini dimulai sejak Maret dan warga Aceh dapat menikmati diskonnya tanpa harus membayar denda. Dan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Aceh meliputi bebas pajak progresif dan bebas denda PKB. Selanjutnya yang kedua adalah Provinsi Sumatera Barat. Jadi Provinsi Sumatera Barat menggelar program pemutihan pajak kendaraan bermotor pada tanggal 21 Agustus hingga akhir bulan ini atau di tanggal 30 September 2024. Di mana di Sumatera Barat ada 4 kategori pemutihan yang diberlakukan. Yang pertama, pembebasan pokok biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB 2. Yang kedua, pembebasan denda PKB. Pemilik kendaraan yang telat membayar pajak tahunan hanya cukup bayar pokok PKB saja tanpa denda, dengan catatan PKB sudah telat lebih dari 2 tahun. Yang ketiga, pembebasan pajak progresif. Kemudian yang keempat, Pemerintah Sumatera Barat bekerjasama dengan PT Jasara Harja mengeluarkan kebijakan membebaskan denda bagi biaya asuransi atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ. Kemudian provinsi yang ketiga adalah Sumatera Selatan. Jadi pemerintah daerah Sumatera Selatan mulai memberlakukan pemutihan pajak kendaraan mulai 19 Agustus 2024 dan berlangsung hingga 14 Desember 2024. Seperti dilansir dari akun resmi Bapenda Sumatera Selatan, pemutihan ini berlaku untuk pajak kendaraan bermotor atau PKB, biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB kedua, dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau SWDKLLJ. Jadi Pemprov Sumatera Selatan membebaskan semua denda dan bunga PKB, pajak progresif dan denda SWDKLLJ. Khusus bagi warga yang menunggak PKB selama 2 tahun atau lebih cukup membayar 1 tahun tunggakan dan PKB selama tahun berjalan. Pemutihan buat BBNKB 2 adalah diberikan diskon sebesar 50%. Kemudian yang keempat adalah Provinsi Bengkulu. Jadi Provinsi Bengkulu menerapkan program pemutihan PKB yang meliputi penghapusan tunggakan denda BPNKB 2. Dan program ini berlaku mulai 4 Juni hingga 30 November 2024. Selanjutnya provinsi yang kelima adalah Provinsi Jawa Barat. Jadi Provinsi Jawa Barat memberikan kemudahan dengan mengurangi jumlah PKB. Seperti dilansir dari akun resmi Bapenda Jawa Barat, keringanan pembayaran pajak terbatas pada diskon sebesar 10% untuk pajak kendaraan bermotor
Program ini berlangsung mulai 1 April hingga 23 Desember 2024. Namun diskon sebesar 10% hanya berlaku untuk pembayaran di Samsat Digital Terminal Lewi Panjang. Selanjutnya keenam adalah Provinsi Jawa Tengah, di mana pemerintah daerah Jawa Tengah juga menerapkan program pemutihan pajak dari 20 Mei hingga 19 Desember 2024. Pengumuman ini dilansir melalui akun resmi Instagram Bapenda Jawa Tengah. Yang diantaranya pembebasan biaya pajak progresif, kemudian diskon pajak tahun berkala, dan BPNKB 2. Kemudian provinsi yang ketujuh adalah Pemprov Bali. Jadi pemerintah Provinsi Bali melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai 14 Agustus hingga 30 September 2024. Di mana pemutihan ini meliputi pemutihan denda PKB dan balik nama kendaraan atau BPNKB. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi 7 provinsi yang melakukan pemutihan pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya kita ke informasi penting yang kedua bagi pemilik KTP, SIM, dan Kartu Indonesia Sehat atau BPJS Kesehatan. Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri berencana mengganti nomor surat izin mengemudi atau SIM dengan nomor induk kependudukan atau NIK yang ada di Kartu Tanda Penduduk atau KTP. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Direktur Registrasi dan Identifikasi atau Diredigen Korlantas Polri Birjen Polisi Yusri Yunus yang mengatakan nomor SIM akan diganti NIK atau nomor induk kependudukan mulai 2024. Ia mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan visi Polri yang bersinergi dengan dalam program Satu Data. Jadi kenapa pakai NIK atau NIK? Karena kita single data, kita satu data, jadi kalau masyarakat searching NIK, keluar semua tuh datanya. Nanti keluar KTP, SIM A, SIM C, NPWP, BPJS, dan lain sebagainya. Dengan single data tentunya semuanya lebih mudah, ujarnya. Kemudian ia menuturkan bahwa pembuatan SIM di masa depan akan terpusat atau tersentralisasi, supaya masyarakat terdorong untuk mengikuti seluruh tahapannya. Yusri juga berharap upaya ini dapat menghilangkan anggapan bahwa membuat SIM bisa dengan foto saja. Jadi jika pembuatan SIM sudah tersentralisasi, dokumen ini tidak akan tercetak jika peserta gagal pada salah satu ujian, baik teori ataupun praktek. Orang bikin SIM nggak pakai ujian teori maupun ujian praktek, nanti di Korlantas di command center sudah tahu dan itu tidak akan bisa terprint. Silakan saja tapi tidak akan bisa keluar SIM-nya. Itu namanya sentralisasi, ujarnya. Sama di tempat ujian juga, kalau boleh lihat sekarang ini sudah dalam bentuk ujian teori itu animasi. Pakai face recognition, sekarang nggak ada lagi yang merangkap bahwa cukup polisi. Nanti yang ikut ujian, dia pakai face recognition, pungkasnya. Dan sekarang pertanyaannya adalah kapan mulai perubahannya teman-teman? Jadi seperti yang disampaikan oleh Yusri bahwa Polri akan melakukan sosialisasi mengenai penggantian nomor SIM menjadi NIK mulai bulan Juli 2024. Jadi mulai 1 Juli 2024 sudah mulai sosialisasi. Nanti perubahannya sesuai dengan masa aktif SIM. Ketika perpanjangan sudah otomatis berubah, ujarnya. Jadi program ini sambil berjalan, yang masih hidup SIM-nya silakan sampai 5 tahun ke depan. Nanti kalau masa perpanjangnya nanti sesuai kebijakan format yang terbaru. Jadi kita beri kemudahan, bukan merubah langsung ucapnya. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita ke informasi yang kedua, bahwa nantinya secara bertahap akan menjadi syarat untuk membuat atau memperpanjang surat izin mengemudi, baik itu SIM A, SIM B maupun SIM C, yaitu Kartu Indonesia Sehat atau BPJS Kesehatan. Hal ini sudah diatur dalam Perpol nomor 2 tahun 2023 tentang perubahan atas Perpol nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM. Dan daerah-daerah yang sudah mengalami uji coba antara lain adalah daerah Aceh, kemudian Sumatera Barat, kemudian DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Timur.
Masa uji coba ini dimulai dari tanggal 1 Juli hingga September 2024. Dan prosesnya juga sambil berjalan ya, tidak serentak untuk perubahannya. Sesuai dengan pergantian masa SIM aktif habis. Jadi setelah masa aktif SIM habis yaitu 5 tahun, nanti pergantiannya akan menjadi NIK atau nomor induk kependudukan. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi update informasi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.